Saudara-saudari yang terkasih, selamat jumpa dan bertemu dengan saya Romo Valentinus Teja Antara SCY dalam Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema pada kesempatan ini adalah doa nafas kehidupan orang beriman. Dan pada episode pertama ini kita akan berbicara apa artinya doa. Selanjutnya pembicaraan kita akan lebih menarik, yaitu melihat tradisi doa dalam sejarah spiritualitas Katolik. Apakah itu? Silakan saudara-saudari menyimak dan mengikuti video yang akan kita tayangkan selanjutnya. Saudara-saudari, berbicara soal doa, walaupun nampaknya simpel, sederhana, banyak orang beriman yang sebenarnya tidak tahu apa artinya doa. Sehingga seringkali muncul pertanyaan, aku tidak tahu bagaimana cara berdoa. Kapan waktu yang tepat untuk berdoa? Mengapa sih harus berdoa? Gunanya apa? Toh berdoa atau tidak sama saja efeknya dalam hidup. Oleh karena itu, pada kesempatan video ini kita akan mencoba menjawab apa artinya doa. Apa artinya doa? Itulah pertanyaan yang seringkali muncul di benak kita. Secara umum sering dikatakan bahwa doa itu adalah menyapa dan bertemu dengan Tuhan dari hati ke hati, dengan menyampaikan permohonan syukur terima kasih kepadanya. Para orang kudus berpendapat bahwa doa adalah ayunan hati, suatu pandangan sederhana ke surga, suatu seruan syukur dan cinta kasih di tengah percobaan dan di tengah kegembiraan. Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus merumuskan itu. Ada yang mengatakan doa adalah kehidupan hati yang baru. Ia harus tetap menjiwai yang adalah kehidupan dan keseluruhan hidup kita. Kita harus lebih sering mengenangkan Allah daripada bernafas. Itu kata Gregorius dari Nazianze. Tetapi kita tidak dapat berdoa seyogianya setiap saat kalau kita tidak berdoa dengan sadar pada waktu-waktu tertentu. Saat-saat ini merupakan puncak doa Kristen karena kedalamannya dan lamanya mereka masuk dalam keheningan batin mereka. Gereja secara umum merumuskan pula dalam katekese Gereja Katolik pada artikel 2559 yang tertulis di situ, doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Secara biblis sering juga dijawab bahwa doa adalah pengalaman antara Allah dan manusia. Maka doa berarti sebuah relasi antara Allah dan manusia. Melalui doa, umat beriman belajar membina relasi dengan Allah.
Saudara-saudari, kita mau melihat ternyata doa itu juga ada syarat-syaratnya, dan itu adalah doa yang baik. Sering dikatakan bahwa syarat doa yang baik pertama-tama adalah kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu adalah dasar dari doa. Karena pada dasarnya sebenarnya kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Supaya kita mendapat anugerah doa, kita harus bersikap rendah hati. Yang kedua, syarat doa itu adalah iman, yakni yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti mengabulkan apa yang kita minta. Karena keluarga dan kebutuhan yang mendasar dalam hidup itu kadang-kala memang harus diminta, bukan sekedar mencoba-coba dan mengharapkan semoga, tetapi sungguh merupakan kebutuhanku. Dengan penuh iman saya memohon. Dan yang ketiga, tekun, setia, dan terus menerus, tidak pernah berhenti, dan dengan setia terus berdoa. Bukan hanya kalau doanya dirasakan dikabulkan baru berdoa, tetapi lalu putus asa dan tidak pernah berdoa karena merasa tidak pernah dikabulkan. Maka doa tanpa henti itu menjadi syarat apapun yang terjadi. Saudara-saudari, kita juga mau bicara soal kekasan doa Katolik, suatu yang khas. Karena ciri khas doa Katolik itu adalah berpusat pada Allah Bapa, dan model utamanya adalah Yesus Kristus. Dan karakter doa Katolik itu dalam ruang dan waktu, dalam bahasa dan ungkapan pengalaman hidup, sehingga sungguh ini adalah ungkapan hati manusia sebagai manusia. Jadi bukan sebuah spiritualisme. Artinya harus menggunakan waktu, tempat, dan penghayatan khusus tanpa ada kebebasan pribadi, tapi sungguh ungkapan dari jiwa manusia. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara soal doa, kita akan juga menemukan aneka masalah yang terjadi. Kalau kita orang beriman tidak tahu bagaimana caranya berdoa, jawabannya, apakah Anda belajar bagaimana berdoa yang baik? Atau kesadaran Anda yang mungkin perlu dibuat peka, karena berelasi dengan Tuhan itu adalah juga doa. Gereja Katolik tidak mempunyai waktu dan tempat untuk berdoa. Dimanapun dan kapanpun adalah waktu untuk berdoa. Coca-Cola itulah prinsipnya. Tidak ada batasan-batasan tertentu yang membuat manusia berdoa. Akhirnya menjawab pertanyaan perlunya berdoa, biasanya dijawab dengan lihat judul yang saya katakan di awal tadi.
Mengapa kita perlu berdoa? Karena doa itu adalah nafas kehidupan orang beriman. Kalau Anda tidak mempunyai kebiasaan berdoa, kehidupan iman Anda akan mati. Anda tidak bernafas dan kosong. Maka sungguh suatu yang sangat esensial, karena doa sendiri adalah suatu percakapan, perjumpaan, dan berdialog dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari, inilah pengertian doa. Akhirnya kita bisa menyimpulkan dan disimpan dalam otak setiap pengetahuan kita bahwa doa itu bisa kita mengerti sebagai berbicara, berdialog, menyapa, dan bertemu dengan Tuhan dari hati ke hati dengan menyampaikan permohonan, syukur, terima kasih, tobat kepadanya. Maka inilah sebenarnya yang perlu disadari. Begitu banyak orang yang tidak peduli dengan doa, sehingga kehidupan batinnya menjadi kosong karena tidak pernah bisa berjumpa dengan Allahnya. Oleh karena itu, akhir dari perjumpaan kita ini, saya mengucapkan terima kasih bahwa Anda telah mendengarkan, Anda telah menonton posting video ini, dan akhirnya sampai bertemu lagi dalam video selanjutnya. Tak lupa saya mengucapkan Vivat Cor Jesu per Cor Maria. Hiduplah hati Yesus melalui Bunda Maria. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih.